Orang kalau terlahir sudah kaya, jalan buat nyari duit itu banyak sekali. Selain karena akses fasilitas dan relasi dari orang tua, mereka juga punya modal. Jadi mudah sekali buat mereka mendapatkan sumber penghasilan. Lalu bagaimana dengan kita yang berasal dari golongan menengah ke bawah? Ya, kita harus usaha. Di negara kita, jutaan masyarakat itu kesusahan untuk makan dan menyewa tempat tinggal. Dan saya yakin hampir semua masyarakat Indonesia itu hidup cuman dari gaji ke gaji. Ya dong, wong persentase orang kaya di Indonesia itu aja cuma 0,06%. Terus kemarin saya juga lihat ada kontennya, entah itu dari siapa, saya lupa, Genjet kayaknya itu baru bisa merasa finansialnya itu aman kalau mereka punya uang 5 miliar. Bayangin dulu deh, 5 miliar. Berapa tahun kamu harus nabung? Seandainya kamu kerja dengan gaji UMR Jogja, katakanlah kamu fresh graduate, dapat kerjaan dengan gaji 2 juta rupiah, lalu setiap bulannya kamu bisa menyisihkan sekitar 2 juta untuk ditabungkan. 2 juta itu nominal yang sangat banyak bagi mayoritas masyarakat kita. Dan untuk mendapatkan 5 miliar dari 2 juta tadi, kamu harus nabung sekitar 2.500 bulan ya. Atau kalau dibikin tahun ya sekitar 200 tahun. Nangis nggak tuh? Terus solusinya gimana? Di materi ini saya akan membahas tentang cara nyari duit, mempertahankan duit, dan melipat gandakan duit. Kenapa duit harus dilipat gandakan? Karena kalau nabung doang itu nggak cukup. Dan kita hari ini itu akan saya bikin serealistis mungkin sehingga kalian mau dari background pendidikan apapun itu bisa mengaplikasikannya dengan mudah. Yang pertama jelas sekali nyari duit itu atau making money. Kenapa harus nyari duit? Kenapa nggak ngasih solusi yang instan aja? Karena yang instan itu nggak ada. Kalaupun ada itu dari faktor keberuntungan. Dan keberuntungan itu nggak bisa kita andalkan ya. Kita sebagai manusia harus punya rencana supaya kita nggak kehilangan arah. Dan seandainya di tengah jalan kita mendapat keberuntungan, oh ya bagus. Tapi kalau nggak, ya kita masih bisa mengikuti plan yang kita siapkan. Oke lanjut ya. Kalian itu harus nyari duit dulu, harus mendapatkan penghasilan dulu. Lalu pendapatan dari penghasilanmu itu kamu gunakan untuk mempermudah kamu kerja nantinya. Contohnya, kalau kamu kerjanya seharian di depan komputer, uangnya buat kamu upgrade komputer atau beli kursi yang lebih nyaman dan sebagainya. Atau kamu gunakan untuk meningkatkan skill yang bisa bikin penghasilanmu lebih banyak. Misalnya kamu lulusan S1, kerja, nabung buat S2, atau ikut pelatihan skill tertentu dan sebagainya. Oke, saya sudah dapat kerja, misalnya teman-teman sudah dapat kerja, tapi pendapatannya kecil banget. Nah, gimana dong? Nah, gini. Kalau kamu sekarang udah bekerja, terus menurutmu gajinya itu kurang, let's say di 2 juta, jujur itu memang sedikit banget. Lalu dari 2 juta itu kamu punya banyak sekali kebutuhan. Dan akhirnya nggak ada yang tersisa. Di sini kuncinya cuma dua. Kamu resign, nyari kerjaan yang lebih tinggi gajinya, tapi kan nggak bisa. Yaitu, kenapa? Karena kamu nggak punya skill yang bisa dijual. Oke, ya udah ya. Kamu ikutin cara-cara lainnya. Ya tentu ya, karena kamu memang belum punya skill yang lebih, ya mau gimana lagi? Pasti akan mengikuti cara yang ini. Dan kemudian untuk alternatifnya gimana? Ya kamu harus cari cara lainnya, yaitu tega dan mau berkorban. Misalnya kamu harus tega sama dirimu dan sama orang-orang di sekitarmu. Dari 2 juta tadi, kamu harus berani motong pengeluaran untuk cicilan-cicilan atau jajanmu itu. Terus seandainya kamu juga ngasih orang tua, tapi sebenarnya tanpa uangmu pun mereka masih bisa manage ya. Udah kamu nggak usah ngasih dulu orang tua kamu. Intinya kurangi habis-habisan pengeluaranmu untuk sementara. Tabung sebanyak mungkin pendapatanmu. Lalu kalau udah cukup, gunakan uang itu untuk belajar ilmu dan ingat, ilmunya bukan kelas saham atau kelas kripto ya.
belajarlah hard skill, coding, marketing, melas, mekanik kendaraan, dan sebagainya, atau ilmu yang selaras dengan pekerjaan kamu, sehingga kamu bisa naik jabatan ya. Syukur-syukur kamu belajar yang sesuai dengan fashion kamu ya, sesuai dengan skill dan minat kamu. Kemudian lakukan itu terus sampai kamu bisa hidup dengan layak dari penghasilanmu. Dan menurut saya jauh lebih baik saya hidup terseok-seok selama 1 atau 2 tahun, lalu bisa hidup layak seumur hidup, daripada hidup pas-pasan. Itu tadi tentang nyari duit atau making money. Kalau saya boleh ngasih tips tentang poin ini, ya kalian carilah pekerjaan atau sambilan atau sampingan yang bayarannya itu berdasarkan hasil, bukan berdasarkan seberapa lama jam kamu bekerja. Ya kayak di pabrik itu kan ya. Ya simpelnya proyekan lah. Kenapa begitu? Ya karena kalau saya pikir-pikir, proyekan itu umumnya pendapatannya lebih gede. Dan jam kerjanya itu fleksibel, jadi kalian bisa jalan 2 kaki dengan nyaman. Satu buat pekerjaan, satu lagi buat pendidikan. Selain proyekan, ya mungkin sales atau berdagang, atau sales karena duitnya itu sebenarnya gede ya. Sedangkan berdagang karena ketika berhasil itu bisa jadi life change opportunity. Poin selanjutnya itu mempertahankan uang atau saving money. Mempertahankan uang, mengelola uang, menabung, saving itu sama aja. Poin ini mungkin lebih ke share ya dari pengalaman hidup teman-teman saya yang sering cerita, orang-orang yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah, lalu mereka beruntung mendapatkan kesempatan untuk naik kelas dan progresnya itu dibilang cepat banget. Bahasa umumnya tuh OKB, orang kaya baru. Dari 90% OKB yang saya kenal, termasuk ke teman-teman saya itu jatuh nggak sampai 5 tahun. Orang yang kaya dengan waktu yang relatif cepat itu biasanya tidak dibarengi dengan mental dan pengelolaan uang yang baik. Contohnya, baru saja nyentuh pendapatan 10 juta per bulan, langsung ngambil mobil dengan cicilan 3 juta per bulan. Terus dia hidup dengan 3 juta per bulan aja, yaitu pun masih digunakan buat keperluan-keperluan lainnya. Awalnya mungkin emang nggak kerasa ya, tapi dalam jangka waktu lama, stres kamu mulai terasa ya. Kenapa? Karena kamu udah berjuang capek-capek, udah berkorban cukup lama, meski pendapatanmu meningkat drastis, tapi lifestylemu pun pasti meningkat. Dan kalau ini terjadi selama bertahun-tahun, ya kamu bakal burnout. Karena burnout itu kamu capek, karena capek apa yang udah kamu bangun selama ini itu akan perlahan-lahan hancur. Itu tadi buat OKB ya. Sedangkan para fresh graduate yang baru, yang sebelumnya uang sakunya itu mepet banget dikasih orang tua, dari gaji masuknya lumayan ya, akhirnya dia punya kebiasaan buruk. Misalkan beli kopi setiap hari 50.000, kalikan 365 hari ya, kamu udah buang uang sekitar 18 juta dalam setahun hanya untuk ngopi saja ya. Seandainya kamu masukin deposito per 3 bulan aja, itu returnnya udah lumayan banget. Jadi setelah kalian melewati step pertama, yaitu udah bisa nyari duit, kalian harus belajar buat memanage dan mengelola duit. Saya nggak minta kalian buat frugal living ya, kayak di step pertama tadi. Kalian boleh jajan, kalian boleh happy-happy, kalian boleh liburan, tapi tetap berhati-hatilah. Hidup lah seakan-akan gaji kalian itu setengah dari yang asli. Kalau gaji kalian setelah step 1 ini menyentuh 10 juta, cobalah hidup seakan-akan gaji kalian itu 5 juta aja. Terus 5 jutanya kemana Pak? Bagusnya ya diinvestasikan. Tapi mungkin alangkah baiknya kalian tabung dulu aja. Lalu setelah tabungan kalian lumayan banyak, baru kalian investasikan. Percayalah, nabung itu penting. Yang terpenting dari nabung itu adalah ketenangan hati. Ketika kita punya tabungan, kita punya uang, hati itu pun jadi tenang dan damai. Kalian bisa lebih happy, nggak gampang tersinggung, dan tentunya hidup jadi lebih damai. Kalau hidup kita damai, nyari duit itu rasanya jadi gampang dan gak capek. Selanjutnya, kita ke poin yang ketiga ya, yaitu melipat gandakan uang. Poin ini itu udah jelas banget sih, apalagi kalau bukan investasi. Ini saya kasih penjelasan simpel ya.
Seandainya kamu di umur 20 tahun, kamu invest sekali aja 1 juta di deposito dengan return 6,75% per tahunnya, itu di umur 65 tahun jadi hampir 19 juta. Itu cuma 1 juta dan sekali aja. Seandainya dari umur 20 tahun kalian rutin per bulannya investasi 100 ribu rupiah di deposito dengan return yang sama, maka di umur 65 tahun duitmu itu jadi sekitar 320 juta. Ya, itu 100 ribu per bulan. Dan itu kecil banget menurut saya, ringan lah ya. 100 ribu per bulan. Itu sekarang saya kasih contoh yang agak wah nih, kamu umur 20, nabung per bulan 500 ribu rupiah di deposito dengan return yang sama 6,75%. Lalu di umur 60, sekitar sekarang sih 60-an ya, usia rata-rata pensiun tuh selama 40 tahun kamu investasi rutin per bulannya tuh 500 ribu rupiah di umur 60, ya, jadi sekitar 1,1 miliar, lebih besar ya, 4 kali lipat. Seandainya kamu nabung biasa, nggak percaya, hitung aja deh. Misalkannya 500 dikali 12 dikali 40, itu jadinya 240 juta. Sampai di sini pasti kalian ada beberapa pertanyaan. Tapi saya coba menjawab. Oke, bisa investasi, tadi hasilnya bisa 4 kali lipat lebih banyak dari menabung biasa. Itu karena ada namanya compound interest. Apa itu compound interest? Saya coba jelaskan dengan sangat sederhana. Kamu punya uang 1 juta, terus kamu investasikan ke seseorang dengan bunga 5% per bulan. Lalu bulan depan, orang itu mengembaliin uang kamu 1,050 juta. Nah, dari 1,050 juta itu, kamu investasikan ulang dengan return yang sama. Jadi keuntungan yang diinvestasi sebelumnya itu jangan dipakai. Bulan selanjutnya uangmu itu jadi 1,102.500. Kamu ulangi lagi dan bulan ketiga jadi 1,157.000 sekian. Dan terus kamu investasikan ulang. Itu yang namanya compound interest ya. Lalu kalian juga pasti ada pertanyaan lain. Kenapa deposito, Pak? Deposito itu keamanannya tinggi. Kok bisa? Karena dijamin LPS. LPS itu apa? LPS itu lembaga penjamin simpanan. Jadi resiko untuk kamu kehilangan modal di deposito itu jauh lebih rendah jika dibandingkan kamu investasi di saham atau kripto atau bahkan reksadana. Terus bunga dari deposito itu stabil banget. Kamu juga nggak perlu ribet-ribet karena deposito itu gampang dipahami dan dikelola. Jelas dong, kamu nggak perlu analisa pasar atau keterampilan khusus. Cukup kamu nyimpan duit di deposito dan kamu dapat return sesuai tenormu. Dari pengalaman teman-teman saya berinvestasi, yang investasi di deposito karena resikonya kecil, itu bikin damai. Dan ingat ya, saya bilang tadi, hidup dalam kedamaian itu sangat penting. Karena ketika kita damai, hidup jadi terasa jauh lebih mudah. Kita nyari duit jadi happy, kita belajar jadi happy, pokoknya ngapa-ngapain tuh happy. Kalau kalian mau invest di deposito, saya sarankan download aplikasi Deposito BPR by Komunal. Deposito by BPR by Komunal itu opsi instrumen yang tepat dan oke banget buat kalian saving money dan growing money ya. Karena deposito BPR by Komunal itu resmi dan dijamin LPS. Dan sekaligus sebagai produk investasi rendah risiko dengan bunga yang tinggi 6,75% yang cocok banget buat kalian jadikan opsi investasi yang tepat untuk mengolah dan melipat gandakan uang kalian. Jadi setelah kalian masuk ke step kedua ini, masuk ya, saya jelaskan tadi, yaitu saving money atau uang, kalian bisa taruh dana kalian di deposito BPR by Komunal. Dan secara nggak langsung, pelan-pelan kalian juga masuk ke step ketiga, yaitu growing money atau melipat gandakan uang. Kalian bisa download aplikasinya di Deposito BPR by Komunal di Play Store atau App Store. Nanti linknya saya taruh di komen atau di deskripsi. Kalau kalian masuk kode referral, nanti saya juga tulis di deskripsi dan komentar. Kalian bisa langsung download. Untuk pengguna baru bisa dapat cashback 100.000 dengan minimal deposito 1 juta rupiah. Oke, sekian dari saya hari ini.
Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.